Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi kita akan analisa perdagangan IHSG kita hari Jumat kemarin ya. Nah, jadi hari Jumat kemarin tuh emang IHSG kita koreksi ya. Jadi dia sempat coba naik, tapi pada penutupan akhir overall IHSG kita pada hari Jumat itu koreksi nggak terlalu besar sih kalau misalnya hanya minus 0,2% ya. Kita langsung lihat aja dari pergerakan IHSG kita ya. Jadi emang kita, sudah antisipasi ya bahwa kemungkinan besar IHSG akan ada koreksi dulu ya pada hari Jumatnya, terutama juga, pada hari Jumat di mana IHSG kita cenderung koreksi ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga ini ya dari, hari Jumatnya itu ya, ini IHSG kita, secara pergerakan harga bahkan yang kita lihatnya masih di atas level, support-nya ya. Jadi, sempat kita analisa sebelumnya kita lihat, antisipasi kalau misalkan IHSG kita saat koreksi bisa bertahan di atas level support ini, membuka ruang untuk IHSG kita mungkin akan terus mengalami kenaikan ya dengan targetnya itu adalah berkonsolidasi di sekitar sini untuk, mencapai, resisten selanjutnya yaitu di 6.300 ya. Dan, cukup menarik dari perdagangan hari Jumat soalnya kita lihat bahwa IHSG kita nggak turun lagi ya. Jadi dia, tertahan di atas, level support ini di 6.067 sempat dia, drop tapi, naik kembali dan pada hari Jumat pun ditutup di 6.095 ya, overall masih di atas level support-nya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun masih di atas MA5 ya, jadi relatif masih sangat tinggi sebenarnya ya untuk pergerakan IHSG ya. Mmm, jadi kalau menurut saya, secara pergerakannya emang sangat, strong uptrend tetapi, biasanya kalau di suatu harga yang di atas MA5 itu, menurut saya itu cukup tinggi ya. Jadi, mungkin kita bisa antisipasi koreksi terlebih dahulu ya. Contohnya nih ya misalkan seperti perdagangan yang sebelumnya, di mana IHSG kita terus mengalami kenaikan di atas MA5 dan akhirnya koreksi, sampai jebol MA5 dan, tertahan di MA10 ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga ini masih di atas MA5 relatif sangat, uptrend ya, masih uptrend sekali, secara pergerakan harga. Sehingga, menurut saya mungkin kita masih bisa antisipasi beberapa emiten, di bursa efek kita, mengalami kenaikan, walaupun of course pasti akan ada pullback terlebih dahulu ya. Dan kita lihat MACD-nya masih naik dan kita lihat juga ya dari RSI-nya pun, perdagangan yang kemarin ya ini kita lihat drop-nya baru baru sangat kecil sekali. Kita lihat secara RSI pun masih di level 60, relatif cukup tinggi ya untuk pergerakan IHSG ya. Nah, kita lihat juga dari per 4 jamnya nih kita lihat ya dari perdagangan, apa, mmm, hari Jumat dia lihat naik naik di sekitar 66 terus kita lihat turunnya masih sedikit banget, masih di level 64. Jadi masih relatif sangat tinggi ya overall masih nanjak, pergerakan RSI-nya. Dan kita juga bisa lihat dari per jamnya pun juga sama ya, per jamnya pun ini juga saat dia maksudnya, naik, dari yang perdagangan sebelumnya dia naik terus pas dia, koreksi emang maksudnya akhirnya koreksi dia turun bener RSI-nya. Tetapi kita lihat dari per jamnya pun RSI-nya masih relatif tinggi ya di 59,61 ya, itu masih relatif sangat, tinggi. Jadi emang, mmm maksudnya RS itu kan seperti money flow index ya. Jadi kalau, perdagangan range-nya dia di atas 50 itu kita biasanya anggap itu sebagai masih bullish bullish trend dari, pergerakan IHSG ya. Jadi kalau menurut saya mungkin, kalau saya sih mungkin ya tetap tetap ya wait aja. Maksudnya, kalau terutama untuk kalian yang sudah beli di bagian bawah ya menurut saya, kita masih bisa antisipasi, kenaikan ya terutama di saham-saham yang, mengikuti pergerakan IHSG juga dan emang lagi uptrend juga ya. Ini kan kita lihat dari IHSG kan di awalnya kan di bawah MA20, pas perdagangan dari sini sih udah ada perubahan, tren dari IHSG ya, dari awalnya downtrend ke uptrend. Sehingga kalau menurut saya kita baiknya, ikutin tren saja. Jadi mungkin kalian dapat istilah ya, kalau di bagian, trading atau ya investing pun juga mungkin kalian dapat istilah seperti trend following ya. Jadi kalau menurut saya overall masih uptrend walaupun, pasti akan kita antisipasi beberapa pullback terlebih dahulu. Soalnya kita lihat secara pergerakan harganya pun masih di atas MA5 relatif sangat tinggi ya kalau menurut saya. Tetapi overall masih sangat uptrend ya, soalnya pergerakan harganya terus bisa tertahan di atas MA5 dan ya MA10 dan MA20-nya. Harganya pun saat ini masih tertahan di atas level support-nya 6.067 ya. Jadi menurut saya membuka ruang untuk IHSG mulai minggu depan atau beberapa hari ke depannya
untuk mulai berkonsolidasi di sekitar zona ini hingga mencapai ketinggian target selanjutnya di 6.314 ya. Oke, jadi itu untuk IHSG dan selanjutnya kita akan bahas mmm, BHIT ya, MNC juga yang hari, mmm, Jumatnya itu menyentuh level ARB ya. Jadi, sempat ada yang request, beberapa saham MNC, jadi saya akan, mmm, bahas sekilas saja ya. Soalnya untuk saham-saham seperti yang ini yang dinaikkan sangat pesat ini ya, kalian harus, berwaspada ya, dan juga untuk, kalian yang masuk di sini ya kalian harus anggap ini buat trading ya. Maksudnya jangan disimpan terlalu lama, soalnya biasanya kenaikan yang pesat seperti saya bilang cenderung akan diikuti dengan koreksi yang sangat pesat ya. Nah, kita lihat sendiri dari per day-nya pun BHIT ini sudah mencapai money flow index yang sangat tinggi ya, bahkan 99,23%, relatif sangat overbought ya. Nah, kita langsung zoom in aja ke time frame per jamnya untuk saham-saham seperti ini ya. Nah, jadi untuk per jamnya ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda pelemahannya dari BHIT ini ya. Kita lihat saat dia naik sangat pesat ini menyentuh level di 97, ini kita lihat money flow index-nya sangat tinggi ya, menyentuh level 99 ya. Terus dia, koreksi, ngetes level MA5 dan akhirnya dia pantul kembali, konfirmasi dia, melanjutkan fase uptrend-nya dan akhirnya dia naik ke atas lebih lanjut lagi ya. Nah, saat dia naik ke atas lebih lanjut lagi nih ya, kita lihat ya, naik sangat tinggi, kalian harus nyadar, dan juga berwaspada bahwa money flow index-nya dia bahkan tertahan ya, maksudnya nggak naik pesat nih, bahkan cuma sampai level 86 ya, dibanding dengan, kenaikan money flow index dia sebelumnya menyentuh level 99 ya. Jadi dari money flow index-nya pun juga ada tanda-tanda bearish divergence dari pergerakan BHIT, di mana saat harganya mengalami kenaikan yang lebih tinggi, money flow index-nya justru mengalami pelemahannya, justru melemah ya. Jadi kalau menurut saya, saat dia naik ke level 86, nggak mencapai level ketinggian dia sebelumnya padahal harganya terus mengalami kenaikan, itu menjadi tanda dan juga kasih signal untuk kalian bahwa mungkin kalian boleh kurangi posisi dulu ya. Jadi seperti saya sering selalu ingatkan, take profit sebagian dari yang kalian punya dan sisakan sebagian jika kalian masih mengantisipasi sahamnya masih bisa naik ya. Soalnya di saham-saham seperti ini, seperti saya bilang, analisa teknikal emang cukup sulit ya. Bisa aja seperti yang ini ya, money flow index sudah 99, tapi dia justru koreksi sebentar terus dia naik lebih tinggi lagi ya. Jadi emang sangat bullish ya secara pergerakan harga. Jadi itu ya, jadi ini kita lihat sendiri ada tanda-tanda, bearish divergence-nya dan hari ini saat ini sedang koreksi ya, dan bahkan harganya sudah di bawah MA10. Jadi, menurut saya konfirmasi, pergerakan bearish divergence dari money flow index dan juga pergerakan harga BHIT ya. Jadi kalau secara, ini money flow index-nya pun bahkan, saat dia turun ini, masih relatif sangat tinggi di level 65, overall kesannya masih bullish ya, tetapi kalau kalian entry baiknya kalian jangan entry di, di money flow index yang sangat, relatif sangat tinggi. Kalau kalian mau entry pun, misalkan kalian mau antisipasi kayaknya ini masih ada prospek atau gimana ya, saya nggak terlalu ikutin BHIT, mungkin kalian boleh entry tetapi nyicil sebagian dulu ya. Soalnya paling bagusnya untuk kalian entry itu adalah di level osilator yang sangat rendah, biasanya di level oversold dan juga di level-level, trendline support-nya ya. Nah, kita lihat dari per day-nya pun ini BHIT bahkan sangat di atas EMA 5 ya. Jadi seperti yang tadi kita analisa IHSG di mana dia di atas EMA 5, strong uptrend, tetapi seperti saya bilang kalau di atas EMA 5 tuh, harganya tuh menurut saya relatif tinggi ya dan risk-nya tuh cukup tinggi untuk kalian entry kalau misalkan kalian entry di level sini. Soalnya, di suatu uptrend pun kan saya sering bilang bahwa, uptrend channel yang, biasanya, menjadi dasar support-nya itu adalah di EMA 20 ya untuk, strong uptrend-nya dan juga EMA 50, untuk, uptrend secara keseluruhannya ya. Jadi kita lihat sendiri dari sini ke EMA 20 pun juga sangat jauh sekali ya. Jadi kalau menurut saya resikonya sangat besar jika kalian entry di suatu saham yang, sangat naik di sini. Jadi baiknya kalian wait and see dulu aja, tunggu mungkin dia akan koreksi, terus ngetes beberapa level trend lainnya sebelum dia mungkin mengalami kenaikan lebih lanjut jika emang marketnya ingin harganya naik lebih lanjut ya. Oke, jadi itu untuk, BHIT dan juga mungkin bisa disamakan untuk, beberapa saham-saham MNC yang mengalami, kenaikan yang sudah mengalami kenaikan cukup pesat ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas Adaro ya. Jadi, ini sebenarnya nggak cuma Adaro ya, yaitu di batu bara ya. Jadi saya sempat analisa ya, untuk pergerakan harga komoditas, kayak beberapa hari yang dulu ya, di mana komoditas ini
lagi strong uptrend sekali ya. Jadi emas, nikel, dan juga batu bara terutama ini yang sedang mengalami kenaikan sangat pesat ya. Nah, kita langsung lihat aja di Newcastle Coal-nya, yaitu di NCF ini bahkan sudah naik ya. Jadi terakhir saya analisa tuh kalau nggak salah 121 atau sampai dia pernah koreksi sampai 119, tetapi saat ini dia terus mengalami kenaikan sampai 127 ya. Nah, jadi ini kita kalau kalian lihat aja secara pergerakan harganya pun bahkan masih di atas EMA 5 ya, dari pergerakan harganya strong uptrend sekali dari pergerakan batu bara kita ya, kita lihat sendiri ya, sangat strong uptrend. Sehingga nggak heran juga kalau misalkan emiten-emiten di dalamnya yang berbasis batu bara mengalami kenaikan, dan salah satunya itu adalah Adaro ya. Nah, jadi untuk Adaro ini kita lihat sendiri ya, semenjak batu bara mulai naik ya, yaitu kalau nggak salah di sekitar sini dia akhirnya naik sesuai dengan antisipasi, soalnya batu bara naik terus dia akhirnya koreksi relatif wajar, terus dia koreksi sampai ngetes EMA 20 ya, yaitu biasanya tren suatu uptrend channel yang bisa terjaga, dia akhirnya pantul dan saat ini dia break resistennya kembali dan harganya tertahan di atas level resistennya ya. Dan ini kemarin tuh naiknya sangat pesat sekali ya, naik 8,68% untuk kelas Adaro ini sangat tinggi sekali ya secara kenaikannya. Kita lihat dari MACD-nya pun juga overall masih nanjak. Ini kita MACD-nya pun overall memang nanjak ya. Ini dilihat dari level 8 terus dia naik ke 9, jadi dibilang langsung naik pesat sekali. Money flow index-nya pun juga naik pesat. Terus kita lihat dengan time frame per 4 jamnya juga sama. Kita lihat ini ya, titik ketinggiannya bahkan sudah melebihi ketinggian dia sebelumnya. Overall money flow index sang uptrend juga ya untuk pergerakan Adaro ya. Nah, kita lihat juga sendiri dari pergerakan per jamnya pun saat dia naik sangat pesat. Terus akhirnya dia koreksi ya, dia turun. Soalnya ini kalau kalau kalian lihat ya candle-nya ya, ini sudah mendekati level resisten ya dari Adaro ya, sehingga kalau trader-trader kita melihat bahwa emitennya sudah menyentuh level overbought dan mendekati level resisten, biasanya dia cenderung akan ada koreksi atau pullback terlebih dahulu. Jadi ini kita lihat bahwa emang ada turun, tetapi ini menurut saya cukup wajar. Titik kerendahan di sini pun bahkan masih di atas titik kerendah dia sebelumnya ya. Jadi overall masih uptrend untuk pergerakan Adaro. Mungkin kalau kalian lihat saham-saham emiten batubara lainnya, sebenarnya sih rata-rata naik ya, tapi ada yang naiknya nggak terlalu besar seperti kalau nggak salah PTBA ya, kalau nggak salah kayak 2-4% doang. Tetapi overall trennya mulai berubah ya, mulai naik ya. Jadi kalau menurut saya untuk Adaro sendiri masih baik ya, mungkin menurut saya mungkin saya antisipasi mungkin untuk target untuk penjualannya kalau misalkan kalian mau take profit yaitu di sekitar 1.360, atau kalau misalkan batu baranya terus mengalami kenaikan bisa mencapai hingga ke 1.435 yaitu di level resisten dia di sininya ya. Oke, itu untuk Adaro dan mungkin sekilas aja saya bahas PTBA ini. Soalnya ini menurut saya PTBA ini adalah salah satu emiten batubara yang paling saya suka ya. Nah, jadi kalau untuk PTBA ini sebenarnya agak beda dibandingkan Adaro yang kita lihat PTBA naiknya hanya sekitar 4%, dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun beda sama Adaro ya, di mana Adaro bahkan sudah break resist, udah dari kemarin-kemarinnya dia terus harganya tertahan di atas EMA 20 ya. Nah, kita lihat bahwa PTBA ini juga sama ya, dia lihat semenjak harga batu bara dia naik, dia langsung melonjak ke atas EMA 20, tetapi pas kita lihat ini perdagangan selanjutnya, harganya PTBA tidak bisa tertahan di atas EMA 20 ya, beda dibandingkan dengan Adaro ya, sehingga dia terpukul di bawah level supportnya kembali di 2190. Dan untuk perdagangan kemarin pun kita lihat hanya naik 4% ya. Padahal kita tahu PTBA ini udah maksudnya dibanding Adaro udah naik lumayan lama, tapi PTBA ini nggak udah maksudnya naiknya udah nggak terlalu banyak, tetapi pada hari Jumat hanya naik 4% doang, benar-benar pas baru melebihi di atas EMA 20-nya dan bahkan masih cukup jauh dibandingkan level resisten dia di 2.400 ya. Nah, kita lihat dari pergerakan MACD-nya ini bahkan beda sama Adaro ya, di mana kalau Adaro secara histogram ada kenaikan, ini di level 22 di sekitar level 14, jadi dia masih agak rendah, tetapi overall tren dari momentumnya masih mengalami kenaikan. Kita lihat money flow index-nya juga pattern-nya mirip ya seperti Adaro. Kita lihat sini ya, naik dia turun di sini terus dia naik. Mirip seperti Adaro, emang trennya naik yang mengikuti harga batu bara. Kita lihat juga dari 4 jamnya ini, kita lihat titik ketinggian di sininya di level 60,8, di sini 59, jadi emang
tren dia, mengalami kenaikan. Nah, tetapi bedanya sama Adaro itu adalah untuk PTBA ini dia baru naik 77%, tetapi money flow-nya sudah turun ya. Jadi baru 77 dia sudah turun kembali, sudah koreksi langsung yang di level 66. Overall emang masih uptrend, tetapi maksud saya kalau dibandingkan Adaro kan dia naiknya sampai level 80-an ya, 86 sudah di atas level garis overbought-nya dan baru dia koreksi ya. Jadi, dengan ini aja kita bisa lihat bahwa sebenarnya kenaikan PTBA ini lebih tertekan dibandingkan pergerakan Adaro. Jadi kita bisa mungkin menyimpulkan bahwa Adaro ini lebih diminati untuk bagian sektor batu bara dibandingkan PTBA ya. Oke, jadi itu untuk komoditas batu bara dan selanjutnya mungkin saya akan bahas untuk komoditas nikel dan emitennya yaitu pergerakan Antam ya. Nah, jadi untuk nikel ini juga bisa dibilang mirip seperti batu bara ya, walaupun nikel ini bisa dibilang ada dramanya juga ya, dia naik turun. Tetapi overall saat ini perdagangan nikel ini cukup menarik ya, soalnya dari perdagangan hari Jumat dan juga beberapa hari sebelumnya ini nikel ini sempat naik terus ya. Jadi dia ini kalau kalian lihat sebentar. Nih, kalau kalian lihat shadow-nya, ini shadow bawahnya nih cukup cukup pesat ya nih ya. Jadi, nikel nih kayak pembukaan dia suka merah, merah sampai 2%, minus 1,9%, tapi penutupannya dia minusnya dikit doang nih, minus 0,39%, di sini plus 0,43, terus di sini plus 0,85, plus 0,37. Dan untuk perdagangan hari Jumat, nikel kembali menguat plus 1,07% ya berdasarkan MCX ya. Nah ini saat ini perdagangan harga nikelnya bahkan sudah break resistannya di 1336, walaupun nih perlu saya ingatkan bahwa break resistannya baru satu candle doang ya. Jadi menurut saya mungkin kita perlu wait and see kembali apakah dia bisa tertahan di atas level resistannya ya. Maksudnya supportnya. Ini kita lihat sendiri secara pergerakan harga, nikel di atas EMA 5 relatif sangat, uptrend untuk pergerakan harga. Ini kita lihat ya, menurut saya pas waktu perdagangan hari 8, tanggal 8 atau 7 Juni ya, di mana dia pantul di atas EMA 20 itu menjadi konfirmasi signal, bahwa nikel kita, tetap akan melanjutkan fase uptrend-nya dan akhirnya dia terus mengalami kenaikan dan break level resistannya ya. Jadi kalau menurut saya nikel nih, bisa dibilang seperti batu bara ya, prospeknya untuk naik masih ada juga dan kalau menurut saya ini kita lihat nikel, sudah di level ketinggian dia di sini ya, jadi dia udah masih sudah naik cukup pesat, kemungkinan besar mungkin target kenaikannya itu di level ketinggian dia sebelumnya ya, di sekitar 1440-an berdasarkan MCX ya. Nah, kita lihat sendiri dari pergerakan, MACD-nya juga sama, garisnya ini juga, sudah nanjaknya ke atas ya. Ini kita lihat, MACD-nya 3,9 dan sini 2,4 memang agak sedikit, turun secara histogram, tetapi kita lihat dari garisnya ini sudah ada tanda-tanda dia, naik ke atas ya, ini garis slope-nya ya. Nah, nggak hanya dari MACD-nya, kita lihat juga dari Money Flow Index-nya. Dari titik ketinggian di sini di 69,64, ini sudah mencapai ketinggian yang lebih tinggi di 72,73 ya. Jadi trennya nih justru dia mengalami kenaikan masih naik ya untuk pergerakan harga nikel. Sama kita lihat dari 4 jamnya juga sama mengalami ketinggian dia lebih tinggi dan juga kita lihat dengan time frame per jamnya. Dia ketinggian dia di sininya ya di 77,8, di sini 75,23 ketinggian dia di sini sebelumnya. Dan kita lihat titik rendahnya saat dia koreksi masih relatif cukup tinggi ya, masih di level 47, overall masih bullish dari pergerakan harga nikel. Sehingga kalau menurut saya ini menjadi salah satu katalis di mana Antam dan juga saham-saham nikel belakangan ini juga mengalami kenaikan yang maksudnya mengikuti pergerakan harga nikel dan juga sama seperti batu bara lainnya di mana hari Jumat kemarin tuh didominasi sektor pertambangan yang mengalami kenaikan ya. Nah, ini kita lihat sendiri sekarang untuk pergerakan saham Antam. Nah, jadi untuk Antam ini kita lihat bahwa Antam ini sebenarnya bisa dibilang ya market maker-nya ini masih wait and see ya, walaupun dia mengetahui bahwa nikelnya mungkin masih uptrend, break resistance atau gimana ya. Tetapi kalau menurut saya market maker-nya masih wait and see, maksudnya masih a bit cautious ya untuk pergerakan Antam dan juga emiten lainnya ya. Ini kita lihat sendiri dari pergerakan harganya bahkan baru masih di atas, baru baru
kembali di atas MA20-nya ya, bahkan masih di bawah level resisten dia di sini ya. Padahal harga nikel tuh sudah mencapai ketinggian dia sebelumnya dan waktu itu tuh harga Antam mencapai level sini ya di 2.600 ya. Ini sekarang harga Antam masih di 2.480 ya. Jadi kita bisa lihat bahwa maksudnya kenaikannya nih nggak mengikuti banget pergerakan harga nikel ya. Nah, kita lihat dengan time frame per jamnya ya, kita lihat memang dari per 4 jamnya bahkan ini emang ada tanda-tanda dia tertahan ya, maksudnya dia money flow index-nya nggak turun lebih dalam lagi. Ini kita lihat di 37,37, di sini 344 ya, dia udah naik. Tetapi kita lihat bahwa titik ketinggiannya ini beda ya sama pergerakan saham batubara, di mana titik ketinggiannya bahkan sudah mencapai level ketinggian dia sebelumnya ya, jadi tanda-tanda dia naik. Ini dia justru titik ketinggiannya di bawah ya, jadi dia seperti menunjukkan berkonsolidasi atau seperti symmetric triangle ya dari pergerakan money flow index-nya, dan kita lihat sendiri ya dari MACD-nya pun juga seperti mulai mendekati datar ya. Jadi kalau momentum yang datar kan berarti netral ya. Jadi momentumnya pun juga ikut netral. Jadi nggak naik nggak terlalu turun ya. Jadi kalau menurut saya untuk Antam ini market maker-nya masih a bit cautious ya. Dia cautious dari pergerakan saham Antam. Kita juga lihat sendiri money flow Indonesia tertahan di atas maksudnya tertahan di atas ini, tapi kita lihat dia nggak menyentuh sampai ke level overbought dibandingkan Adaro yang sampai level 80-an ya. Ini kita lihat ke titik ketinggian dia paling tinggi itu hanya level 74 dan dia udah turun kembali ya. Walaupun kita lihat titik rendahnya masih relatif lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Jadi kalau untuk Antam menurut saya market maker-nya masih wait and see, tetapi kalau menurut saya kalau misalkan nikelnya terus mengalami kenaikan dan kita juga ketahui ya secara fundamental Antam juga mengalami perbaikan semenjak 2020 ya, mungkin ada ketentuan regulasi apa yang membuat Antam diuntungkan, dan juga kita ketahui harga emas, batu bara dan juga harga nikel sedang naik dan juga on demand, sehingga ini mendorong fundamentalnya membaik ya. Jadi kalau menurut saya Antam masih ada potensi untuk mengalami kenaikan, ya baiknya kita wait and see aja mengikuti pergerakan harga nikel. Kalau misalkan nikelnya mmm, break resisten bertahan dan mengalami kenaikan yang lebih tinggi, mungkin kita bisa antisipasi Antam naik kembali dengan targetnya kalau menurut saya itu di sampai 2.740 ya. Oke, jadi ini aja untuk video kali ini. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.